A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wal ulama as-salihin wa khususan ila hadrati Imam Jalal wa thumma ila hadrati Syekh Jarnuji nafa'allahu ta'ala bihima wa thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa masayikhina wa asatidina wa asatidatina wa asatidatina wa thumma bi barakati ummul Qur'an hadiyatan muwafiq hadzal kitab syar'illahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat berapa kemarin? 89 ya terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sama sejelek-jeleknya sesuatu. Istarau ai bimakna ba'u. Istarau artinya menjual. Ba'u maksudnya menjual. Bihi dengan ma. Anfusahum diri mereka orang Yahudi. Jadi kan ayat sebelumnya diceritakan orang Yahudi itu menjual akhiratnya digantikan dengan dunianya. Jadi mementingkan dunia itu namanya menjual. Menjual akhirat diganti dengan dunia. Sudah diberikan wahyu, diberikan petunjuk, berupa kitab Taurat, namun tetap tidak percaya. Mereka mengaku percaya kepada Taurat tapi mengingkari Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Itu namanya menjual akhirat yang dijual ke urusan dunia. Aihadoha artinya bagian. Aihadoha artinya bagiannya. Minat sawabi dari pahala. Wama dan maknya ma bi sama itu nakirotun menjadi mana kiroh ma yang tersimpan bimakna syai'an yang mempunyai arti sesuatu tamizun sebagai tamjiz lifa'ilin sebagai fa'il bisa jadi fa'ilnya bisa jadi menjadi fa'il. Bisa itu menjadi fi'ilnya. Wal mahsusu dan dikhususkan bidhammi sebagai celaan. Jadi ini sebagai celaan. Nah, sejelek-jeleknya orang yang menjual, artinya gitu. Ayyakfuru menjadi kafir mereka orang Yahudi. Kufruhum atau menjadi kafir orang Yahudi. Hum itu kembalinya ke orang Yahudi.
bima dengan sesuatu, artinya ma di sini ya kitab, bima dengan kitab anzala yang telah menurunkan Allah terhadap kitab. Siapa yang menurunkan? Allah minal Qur'ani, dari Quran. Jadi setelah orang Yahudi itu kan mendapatkan Taurat, ada Nabi Isa, orang Nasrani mendapatkan Injil, terakhir Quran. Bahwian karena hasud atau dengki, bahwian karena hasud atau dengki. Ya mereka dasarnya hanya dengki aja. Sebetulnya di hati mereka itu membenarkan, karena di Taurat itu tercantum nanti di akhir zaman akan diutus Nabi terakhir dengan Quran sebagai kitabnya. Nah mereka itu tetap nggak percaya apa yang telah diturunkan Allah itu, baik di Taurat maupun di Injil maupun di Quran. Mereka tetap meyakini Taurat, tapi mengingkari karena Taurat ini kan yang kebenarannya sudah ditutup oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ya dasarnya ya dengki ya, tahu tapi pura-pura nggak tahu. Itu namanya dengki, hasud. Maf'ulun menjadi maf'ul, liyakfaru dari kata-kata dari jumlah yakfaru. Jadi bagian ini menjadi maf'ul, jadi yang dikerjakan oleh fa'ilnya dikerjakan oleh fa'ilnya ya orang Yahudi atau yakfaru. Hasadan artinya hasud atau dengki, ala ayyunazilallahu, atas apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, bitahfifi dengan dibaca ringan, wa tasdidi dan dibaca tasdid. Kalau Imam Hafaz ya umumnya bacaan kita itu dibaca tahfif, ayyunazila, dibaca dengan tasdid. Tapi ada juga dibaca nggak pakai ayyunazila, kadang tanpa tasdid juga bisa, dibacaan yang lain. Min fadlihi, dari keutamaannya Allah, al-wahyi yaitu wahyu. Jadi Allah telah menurunkan kitab berupa wahyu. Alaman atas orang yasya yang menghendaki man lirisalati, atas risalah utusan, yakni berupa siapa ya? Utusan berupa Nabi Muhammad. Min ibadihi, dari hambanya Allah. Faba'u, maka kembali mereka orang Yahudi. Roja'u artinya kembali, biwadabin dengan kemarahan, minallahi dari kemarahan Allah, bikufrihim karena kafirnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu tetap dari dulu sampai sekarang, padahal mereka sebetulnya di dalam hati kecilnya itu memang benar, itu benar dari Allah. Tapi ya karena hasud, karena mempertahankan kedudukan mereka. Kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nanti mereka itu para pemimpinnya takut akan kedudukan mereka, takut akan kehilangan uang-uang mereka yang didapatkan dari umatnya itu. Makanya tetap hasud walaupun di hati kecilnya mengakui kebenaran. Ya, artinya apa ya? Nanti mereka kembali, artinya setelah mati itu mendapatkan ancaman Allah, marahnya Allah, bighadabin minallah, bikufrihim karena dengan kekafiran mereka orang Yahudi, bima dengan kitab unzila yang telah diturunkan kepada orang Yahudi, watangkiru dan mengingkari, lita'dini karena mengagungkan, ala ghadabin atas marahnya Allah, atas marahnya Allah. Jadi karena tetap mengingkari, tetap kufur, nanti kembali. Nah, setelah mati baru masuk alam kubur, udah mendapatkan kemarahan Allah, bighadabin, kemarahan Allah. Artinya ya siksa. Istahaquhu pada membenarkan orang Yahudi, min qabli, istahaquhu pada membenarkan orang Yahudi terhadap pengingkaran, min qablin dari menerima kitab Taurati, dan
menyanyiakan bitabziya'it Taurati, dengan menyanyiakan kitab Taurat, wal kufri, dan tetap mengingkari bi Isa, dengan Nabi Isa. Kan diturunkan itu Nabi Musa dulu, baru Nabi Isa. Mereka mengingkari semua. Baik itu mengingkari kitab Taurat, karena apa? Kitab Taurat nanti disebutkan bahwa Nabi Muhammad nanti Nabi akhir zaman, nanti kitabnya berupa Al-Quran. Mereka mengingkari kebenaran-kebenaran itu. Makanya kembalinya nanti dimarah, bi ghadabin minallah. Karena apa ya? Karena sebab kufur mereka, pengingkaran mereka. Walil kafirina, dan bagi orang kafir, walil kafirina, dan bagi orang kafir, adzabun muhina, siksa yang menghinakan, siksa yang sangat dahsyat. Itu namanya dalam Al-Quran sebagian disebutkan adzabun muhin, atau siksa yang menghinakan. Artinya apa? Siksaan yang sangat sakitnya. Nanti disiksa. Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu orang beriman, beda dengan orang kafir, orang musyrik itu beda. Mereka itu nggak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Yahudi, Nasrani itu percaya. Ini khususnya Yahudi, umat Nabi Musa itu percaya kepada Allah, tapi mengingkari atas kebenaran Taurat, yakni menyebutkan bahwa di akhir zaman ada Muhammad dan kitab Al-Qur'annya, serta mengingkari yang lain, dan termasuk juga menyembah kepada patung sapi yang kecil. Jadi dicampur baur kalau bahasa Jawanya. Adzabun muhin ay bimana zu ihanatin, artinya mempunyai kehinaan yang sangat. Wa idza qila, dan tetkalanya dikatakan lahum, kepada mereka orang Yahudi, umat Nabi Musa pada zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Musa pada zaman Nabi Muhammad. Jadi ini mukhatabnya itu di sana. Jadi orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Aminu diperintahkan, wa ila qila, dan tetap kala dikatakan lahum kepada orang Yahudi, aminu, hendaklah kalian kamu semua itu beriman, bima, dengan kitab anzala yang telah diturunkan Allahu oleh Allah, Al-Qur'an, berupa kitab Al-Qur'an, wa ghairuhu, dan selain Al-Qur'an. Dan sudah dikatakan, sudah disampaikan itu oleh Nabi Muhammad kepada orang Yahudi itu. Kalian hendaknya percaya kepada kitab Al-Quran, wa ghairuhu, dan selain Al-Quran apa? Yaitu Injil dan Taurat. Qalu, sudah disampaikan oleh Nabi. Qalu, mereka menjawab. Qalu, mereka berkata orang Yahudi, nu'minu, kami semuanya telah beriman, bima, dengan kitab unzila, yang telah diturunkan, kitab alaina, atas kita semua. Sudah disampaikan oleh Nabi, ya Muhammad saya beriman, ya Musa, ya Musa saya beriman, atau ya Muhammad saya beriman. At-Taurat, artinya kitab Taurat, qala ta'ala, sebagai firman Allah Ta'ala, wa yakfaruna, dan mereka pada kafir. Maka diturunkan kitab Taurat, masih tetap aja mengingkari. Buktinya mana? Ya tinggal ke Gunung Tursina, ya. Selama 40 malam 40 hari oleh Nabi Musa, mereka mengingkari tetap terhadap Nabi Musa sebelum diturunkan kitab Taurat itu. Dia menyembah kepada patung sapi kecil. Al-wawu, dan wawunya lafal jumlah wayak furun ini lil khali, sebagai hal keadaannya. Jadi keadaannya orang Yahudi itu tetap kafir. Bima, dengan kitab waro'ahu, bima, dengan kitab waro'ah di belakang orang Yahudi, yakni kitab siwahun au ba'duhu,
siwahun yang lainnya, au ba'duhu atau sesudahnya minal Qur'ani dari Quran. Ya, orang Yahudi zaman Nabi itu ya mengingkari Taurat karena Taurat sudah dirubah, juga mengingkari kitab yang lainnya berupa kitab Al-Quran. Huwa dan adapun huwa dan adapun sesudah kitab Taurat, al-haqqu artinya apa ya? Al-Quran. Al-haqqu benar, halan menjadi isim hal jumlah hal, musaddiqon yang membenarkan, halan sebagai hal saniyatan yang kedua, muakkadatan sebagai penguat. Jadi halnya itu jumlah halnya itu ada dua. Kalau yang pertama tadi ma tadi, yang kedua ya, ini al-haqqu. Al-haqqu ini menjadi hal juga, keadaan benar, itu keadaan benar, itu menjadi hal yang kedua. Halan saniyatan menjadi isim hal saniyatan yang kedua, muakkadatan sebagai penguat. Lima karena sesuatu mahum ya, ma-nya ini kitab mahum bersama mereka. Jadi ini sebetulnya sama aja ya, pengulangan, penguatan ya. Orang Yahudi kunonya kuno itu ya, walaupun sudah ditunjukkan kebenaran selalu mengingkari. Kalau suruh beriman ya mereka mengatakan beriman, tapi hanya di depan Nabi gitu. Kalau di belakangnya ya, di depan sahabat Nabi, di belakangnya mereka mengingkari lagi. Itu apa ya? Karena hasud, dengki tadi, untuk mempertahankan kedudukan mereka yang kaitannya dengan dunia. Kalau nanti ikut Muhammad ya, berarti mereka tersisih, nggak jadi pimpinan. Tapi kalau tetap dia Yahudi, meyakini keyakinannya, mereka tetap mendapatkan kedudukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lahum kepada orang Yahudi. Ya, apa namanya, qalbi ini dengan ngantuan terus, ya, main terus ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lahum kepada orang Yahudi, kepada mereka orang Yahudi, falima taqtuluna, maka kenapa kalian saling membunuh? Ai qataltum, artinya kamu membunuh, saling membunuh Ambiya Allah, para nabinya Allah. Nabi Allah itu dibunuh ya. Yang dibunuh siapa? Nabi Yahya, Nabi Isa itu dibunuh itu. Kenapa kalian itu membunuh para nabi Allah? Min qablu, dari sebelumnya, in kuntum, jika kamu sekalian ada, orang Yahudi, mukminina, itu pada beriman. Jadi ini di apa? Di wilayah itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya diejek loh. Kenapa? Kamu katanya beriman, tapi kenapa nabi kamu bunuh? Apa? Di apa ya? Diledek ya. Kenapa sih kamu bunuh nabi kamu? Katanya kamu beriman, kok nabi aja kamu bunuh ya? Diledek. Bitaurat, dengan kitab Taurat, waqad nuhitum, dan sungguh-sungguh aku telah mencegah kamu sekalian. Kan di ayat sebelumnya sudah dicegah oleh Allah, dijanji kamu itu jangan saling membunuh ya, jangan saling mengusir, karena ya di Bani Qura itu Kainuqa itu ya, yang kolaborasi atau bersekongkol dengan suku yang lain ya, sudah dilarang, janji jangan saling membunuh, tapi tetap aja saling membunuh, bahkan nabinya pun dibunuh ya, akhirnya diledek oleh Allah. Kenapa sih kamu tetap aja saling membunuh, bahkan nabinya Allah aja kalian bunuh. Wa qad nuhitum, dan sungguh kami telah melarang mereka orang Yahudi fiha, di dalam perjanjian, an qadlihim, dari saling membunuh. Wal khitabu, adapun khitabnya ya. Khitabnya apa sih khitab itu? Orang yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu siapa? Yang diajak bicara nabi itu, yang diajak bicara Allah itu, lil maujudina, yakni wujudnya mereka, fi zamanin nabiyina, di zamannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi Muhammad.
Ini yang diajak bicara yang Yahudi dari atas sampai ke bawah tadi, yang diajak bicara itu Yahudi zamannya Nabi Muhammad. Jadi bukan Yahudi sekarang atau Yahudi yang bukan sezaman dengan Nabi, bukan. Jadi kalau Yahudi sekarang itu beda, yang nggak diajak bicara dengan Nabi. Yang sezaman dengan Nabi Muhammad, sezaman hidupnya. Bima dengan sesuatu fa'ala mengerjakan orang Yahudi, bima dengan sesuatu fa'ala yang telah dikerjakan orang Yahudi, aba'u bapak mereka semuanya, ya, seperti bapak moyangnya itu ya sama aja yang dikerjakan dengan orang Yahudi yang sejaman dengan Nabi itu sama. Kalau di depan beriman, kalau kepada Nabi, kepada sahabatnya, tapi kalau udah kembali ke umatnya ya mengingkari lagi, kufur lagi, menyalahi perjanjian dengan Allah lagi, itu udah biasa. Makanya susah orang Yahudi, udah kunonya kuno, susah untuk diajak perjanjian. Makanya ya sekarang orang Palestina itu ya nggak mencapai titik temu. Yang satu setuju, ya orang Hamas udah setuju, Yahudinya mengingkari. Masih perang terus. Sekarang yang di Rafah, di daerah Gaza bagian selatan, yang tempat berkumpulnya, tempat pengungsian orang seluruh Gaza Palestina itu 1,5 juta orang penduduk itu mau diserang di Rafah itu. Bahkan udah mulai diserang. Nah, ini nanti luar biasa yang mati itu kalau benar-benar diserang. Kelaparan merajalela, yang mati juga merajalela karena penduduknya padat sekali. Padahal Hamas itu ya udah menunjukkan indikasi mau setuju lah berhenti untuk perang. Udah mau gitu. Tapi ya Yahudi itu ya gitu susah. Zaman semenjak perjanjian Hudaybiyah itu juga gitu. Orang Yahudi ya di Madinah juga udah selalu mengingkari. Kalau seandainya kelihatannya damai ya, Bani Quraidah, Kainuka yang sama Aus dan Khazraj itu kan kelihatan damai. Yang satu ya mendukung si Aus, yang satu mendukung Khazraj. Itu sebenarnya hakikatnya mau mecah belah, itulah Yahudi. Jadi ya nanti kapan ya? Nantilah kalau udah mendekati kiamat itu Yahudi itu baru tunduk terhadap kaum orang Islam. Jadi kalau belum mendekati kiamat ya belum tunduk. Yahudi itu masih menjajah orang Islam. Orang Islam masih kalah. Makanya di Palestina yang meninggal udah berapa, Pak? Kurang lebih 35.000. Tiap hari dibombardir oleh orang Yahudi. Susah damai dengan orang Yahudi. Damai sebentar perang lagi, damai sebentar perang lagi. Yang membela siapa? Ya Amerika, negara induknya. Kenapa Amerika selalu membela? Ya di Amerika itu yang menguasai ekonomi itu orang Yahudi. Yang menguasai ekonomi dunia itu orang Yahudi. Makanya negara Amerika itu tunduk pemerintahnya itu terhadap orang Yahudi. Makanya dibela mati-matian. Nah, kemarin udah di Dewan Keamanan itu udah setuju semua PLO itu merdeka, diveto oleh Amerika. Tidak bisa merdeka. Nah, kemarin di sidang umum PBB itu udah sebagian besar sudah mendukung itu. Berapa? 140 negara lebih mendukung negara Palestina itu merdeka. Hanya kurang lebih 17 negara yang menolak. Tapi ya nggak merdeka karena Amerika itu kuncinya. Kalau Amerika kepada Palestina Israel menekan ya baru tunduk. Tunduknya ya ke Amerika. Selain itu nggak akan tunduk. Yahudi. Makanya kayak apapun ya Qurannya udah begitu. Kunonya kuno dalam Al-Quran Yahudi itu selalu membangkang. Sulit diajak damai. Kapan mampunya ya nanti kalau udah mendekati kiamat lah ya bawa alam aja. Jadi kalau Bapak nggak kaget kenapa sih Yahudi itu nggak damai-damai, ya di Qurannya juga begitu. Jadi janji oleh Allah mengingkari, janji lagi oleh Nabi Musa mengingkari. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Jadi sama dengan nenek moyangnya. Bima fa'ala, bima dengan sesuatu wa'ala yang dikerjakan aba'uhum, nenek moyang mereka, liridohum,
mereka orang Yahudi zaman Nabi itu menerima zaman Nabi juga menerimalah kebaikan kayak kebaikan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, bihi dengan yang dikerjakan nenek moyangnya. Katanya beriman, tapi masih tetap dia itu menerima dengan ridho, dengan ikhlas apa yang dikerjakan nenek moyangnya. Padahal nenek moyangnya itu kan salah, udah tahu salah, ridho ya, menerima kesalahan. Nah, kalau kalian ada yang salah menerima kesalahan, berarti kalian itu termasuk juga beramal yang salah. Jadi kalau ada kaidah, kalau kalian melihat kemungkaran, kesalahan, kok hati kecil kalian menerima kesalahan itu, berarti kalian juga dicap oleh Allah itu sama saja melakukan kesalahan. Jadi kalau ada kemungkaran, kemaksiatan, kalau kalian nggak berani melarang, ya hendaknya dalam hati kecilmu kalian menolak kemaksiatan atau kemungkaran tersebut. Ya ada kaidah, kalau ada seseorang yang menerima kemungkaran itu sebagai kebenaran, maka kalian siapapun yang menerima kemungkaran itu termasuk orang yang melakukan kemungkaran. Jadi dosanya sama antara yang mengerjakan sama orang yang menerima kemungkaran itu dianggapnya benar. Makanya kalau ada maksiat, kemungkaran, kalau kalian nggak berani negor, ya di hati kecil kalian aja menolak bahwa itu salah. Jangan ikut-ikutan kalian riang gembira, sama salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ta'attumul 'ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'a dan sungguh tatkalanya mendatangi kepada orang Yahudi banyak. Siapa yang mendatangi Musa, Nabi Musa, bil bayyinati dengan kebenaran, bil bayyinati dengan mukjizat, bil bayyinati dengan mukjizat, bil bayyinati dengan kebenaran, bil mukjizat artinya mukjizat. Kal aso seperti mukjizatnya tongkat Nabi Musa. Kan mukjizatnya Nabi Musa itu tongkat dilempar jadi ular. Itu kan luar biasa. Nabi Muhammad aja nggak punya ya mukjizat yang sangat luar biasa. Kalau Nabi Musa itu dibandingkan Nabi Muhammad, mukjizatnya lebih dahsyat Nabi Musa. Kalau aso seperti tongkatnya Nabi Musa, nggak usah Bapak jelasin ya. Wal yadi dan tangannya Nabi Musa. Tangannya Nabi Musa itu kalau dimasukin ke kantong, dikeluarin itu bersinar kayak matahari. Kan luar biasa ya. Coba kalau Bapak itu ya, semua orang pada tak tunduk semua ya, masukin ke kantong kayak sulapan aja, dikeluarkan jadi bercahaya yang berkilau. Itu tangannya Nabi Musa. Luar biasa. Tapi mujizatnya Nabi Musa masih kalah sama mujizatnya Nabi Isa ya. Pegang orang yang mati hidup lagi, itu kan luar biasa lagi. Tapi kalau dibandingkan mujizatnya Nabi Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Mujizat Nabi Muhammad itu yang tertinggi ya Al-Quran. Tapi kalau semua dibandingkan dengan Al-Quran kalah. Mau mujizatnya Nabi Isa, Nabi Musa dibandingkan dengan Al-Quran itu kalah. Tapi Quran itu kan perlu keyakinan. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Tapi kalau mujizatnya Nabi Musa, Nabi Isa itu semuanya udah terjadi. Tangan masukin ke kantong, dikeluarin bersinar. Tongkat dipukulkan, dilempar jadi ular. Apalagi wal falqul bahri dan membelah lautan. Membelah lautan ya dengan tongkat. Kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, tongkat itu dipukulkan, wah lautan terbelah, luar biasa. Coba Bapak kalau punya tongkat kayak Nabi Musa itu ya, cari ikan mudah ya. Tengah laut cari ikan yang gede-gede gitu, jadi kaya raya ya. Tapi tongkat itu kan hanya tongkat, ya, tongkat dia harus berupa kayu lah ya. Mensifatinya apa Allah itu ya, tongkat itu ya untuk cari cari daun-daunan, untuk cari makanan ternak ini itu. Coba kalau yang pegang kita ya nggak ada khasiatnya ya, berupa kayu aja. Kita apa-apain, kita pukulin ya malah potong aja barangkali ya.
Tapi kalau di tangan Nabi Musa artinya apa? Bukan tongkatnya, tapi makna Nabi Musanya yang disayang oleh Allah karena nabinya Allah. Ya, Nabi sudah habis, ya berikutnya yang dalam Al-Quran yang ada apa ya wali. Nah, kalau kalian ingin punya karomah ya jadilah wali. Wali kan macam-macam ya. Yang paling tinggi ya wali karena kalian mempunyai ilmu yang mumpuni. Kalau seseorang mempunyai ilmu yang mumpuni itu pasti wali. Itu kan paling berat ya. Syaratnya harus ahli ilmu nahwu sorof, ilmu alat, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Wah berat lah itu. Ya yang mudah apa yang pernah Bapak sampaikan? Nah, sabar. Kalian cari istri yang paling cerewet, paling suka marah. Kalian sabar terus, sedikit pun kalian nggak pernah marah. Nah, seperti yang pernah yang Bapak ceritakan itu gara-gara mempunyai istri cerewet, seorang tukang pencari kayu bakar ke hutan itu diangkat oleh Allah ya, karena sabarnya menghadapi istri itu menjadi wali. Ya, kalau bawa kayu dari hutan itu ada yang membawakan kayunya itu berupa apa? Singa putih, ya macan putih. Wali. Begitu istri yang cerewet meninggal diganti istri yang soleh, kewaliannya itu dicabut oleh Allah. Ya karena modalnya wali hanya sabar. Ya. Nah, makanya ada beberapa ulama syarat wali itu hanya dua, ringan. Yang pertama niat, yang kedua sabar. Udah, kalau kamu niat jadi wali, sabar, ya, insya Allah jadi wali. Tapi sabar itu ya luar biasa beratnya. Mudah dikatakan, mudah disampaikan, sangat sulit dijalankan. Mungkin 1.100.000 aja belum tentu ada ya. Belum tentu. Dan 5.100.000 belum tentu ada. Orang yang benar-benar sabar seperti yang dicontohkan wali pencari tukang kayu bakar, istrinya cerewet sekali, istrinya pemarah, mereka tetap sabar menghadapi istrinya. Jelas ya? Udah ngantuk itu sahur. Ayo disimak. Kalian kan sebentar lagi lulus, nanti menyesal nanti. Nah, kayak Bapak itu menyesal kenapa dulu waktu sanawiyah itu ya guru menerangkan kok enggak memperhatikan 100%. Menyesalnya sekarang. Coba kalau Bapak memperhatikan itu, tentu hafalannya banyak sekali ya. Ternyata sekarang itu hafalan memperhatikan itu banyak diperlukan waktu ngajar. Nah, ya siapa tahu kalian nanti ditakdirkan menjadi pengajar ya, seorang ustadz atau ajengan ya. Nah, kalau kalian meremehkan itu ya berat. Bismillahirrahmanirrahim. Mujiat. Wa falqul bahri, dan membelah lautan. Summat tahattum, kemudian kalian semua menjadikan orang Yahudi tadi al-ijlah, patung sapi kecil, ilahan sebagai Tuhan, min ba'di dari sesudahnya Nabi Musa berangkat naik ke Gunung Tursina untuk menerima kitab Taurat. Kan Nabi Musa pamit, saya mau pergi ke Gunung Tursina, kamu baik-baik ya, titipkan kepada Nabi Harun. Baru ditinggal Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat, umatnya sudah mengingkari, dipengaruhi oleh Musa As-Samiri yang membuat patung sapi kecil yang mulutnya itu dilapis emas. Dilapis emas mulutnya, hidungnya, terus mulutnya dimasukin tanah, bekas tapaknya kudanya malaikat Jibril. Kan bisa bilang bersuara ngoh, udah kamu nggak usah percaya pada Musa lah, sembah ini sapi ini, bisa bicara itu. Padahal bicaranya padahal anak-anak kecil waktu itu lebih baik bicaranya, kan bisa A, I, U, O, E. Kok kamu gak nyembah anakmu? Tetap nyembah pada patung sapi kecil yang diciptakan oleh Musa As-Samiri itu. Baru ditinggal 40 hari 40 malam. Ya, yang diserai tugas siapa? Nabi Harun. Nabi Harun ini orangnya halus, susah marah, nggak bisa marah. Makanya kalau orang nggak bisa marah itu juga jelek jadi pimpinan. Contohnya siapa? Kayak Nabi Harun, nggak tegas ya, menghadapi pengingkaran dari umatnya Nabi Musa, udah diserai, nggak bisa apa-apa. Nabi Harun ini kalah sama Musa As-Samiri itu.
Makanya kalau memilih pemimpin itu ya yang mempunyai ketegasan. Bukannya orang itu nggak boleh marah ya, harus ada rasa marah itu. Kalau enggak ya kalau melihat kemungkaran, bagaimana kalau nggak marah? Berarti nggak bisa nindak. Makanya kalau orang terlalu baik nggak bisa marah juga jelek. Makanya nanti suatu saat sekali-kali Bapak juga perlu marah ya pada kalian. Kalau baik-baik saja nggak pernah marah itu nanti tidur. Jelek ya. Jadi kalau orang baik sekali nggak pernah marah juga jelek. Seperti Nabi Harun, seperti Nabi siapa? Isa. Kalau Nabi Isa lebih dahsyat lagi ya. Karena saking baiknya umatnya menganggap dia itu sebagai Tuhan, anak Tuhan. Ya. Nanti pendapat ulama banyak yang berpendapat nanti satu-satunya Nabi yang dihisab itu ya Nabi Isa. Karena umatnya sendiri itu menganggap Nabi Isa itu bukan Nabi, tapi Tuhan anak. Jadi dihisab oleh Allah. Tapi ya wallahu a'lam ya, kalau Bapak nggak berani berpendapat. Tapi secara logika Nabi itu kan ya tanpa hisab ya. Ulama aulia aja tanpa hisab, kok apalagi Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di setelah naiknya Nabi Musa ke Gunung Tursina, min ba'di zahabihi artinya sesudah perginya Nabi Musa ilal miqati ke tempat perjanjian, artinya naik ke Gunung Tursina. Wa antum dan kamu sekalian orang Yahudi yang ditinggalkan Nabi Musa naik Gunung Tursina tadi, zalimuna pada zalim kamu semuanya. Zalim itu apa? Zalim itu sekali lagi menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Kalian ngaji kok tiduran, berarti zalim. Kalian menzalimi pada dirimu sendiri. Menempatkan sepatu yang kotor di dalam lemari, itu namanya kalian juga zalim. Sepatu kotor ya tempatnya di tempat sepatu. Nah ini zalimnya kenapa? Zalimnya umat Nabi Musa ini menyembah patung sapi kecil. Itu zalim. Jadi zalim itu yang paling gampang menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu zalim. Nah, kalian ngaji ngantuk, ya terserah mau diikuti atau enggak. Definisi zalim itu semua ulama sepakat begitu. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu zalim. Ngaji, pergi ngaji tujuannya apa niatnya? Ngaji, kok ngantuk ya berarti kalian menzalimi diri kalian sendiri. Bukan menzalimi bapak atau guru, bukan. Menzalimi dirinya sendiri. Zalim. Ilal miqati ke tempat perjanjiannya. Nah, artinya ya ke Gunung Tursina. Wa antum zalimun dan kamu sekalian orang Yahudi itu pada zalim. Ittikhadhihi dengan mengambil al-ijla tadi, patung sapi kecil tadi yang disembah. Wa id akhadna dan tetap kalanya aku Allah mengambil mitsaqakum janji kalian semuanya orang Yahudi alal amali atas amal bima dengan sesuatu Taurat di dalam kitab Taurat. Kan di dalam kitab Taurat sudah saya berikan petunjuk. Kata Allah, saya sudah berjanji kepadamu dan kamu telah setuju. Wa qad rafa'na dan sungguh kami telah mengangkat. Wa qad rafa'na dan sungguh-sungguh aku Allah telah mengangkat fauqakum di atas kamu sekalian at-Tur, Gunung Tur. Gunung Tur itu diangkat oleh Allah. Kesel kali ya Allah ya. Udah dijanji kamu harus taat kepada Nabi Musa. Akhirnya apa? Dia kufur menyembah patung sapi kecil. Allah marah. Diangkat untuk Gunung Tursina. Siapa? Oleh Allah. Letter leknanya kata Allah. Waqat rofa'na dan sumbang. Wa rofa'na ay bermakna dan sungguh-sungguh aku Allah telah mengangkat. Nah, kalau mengangkat berarti diambil gunungnya diangkat. Fauqakum di atas kamu sekalian, berarti di atas kepala orang kan. Umatnya Nabi Musa diangkat, ini gunung ini diangkat oleh Allah. At-Tur, Gunung Tur, Al-Jabala artinya gunung. Khinam tanatum tetap kalanya kamu sekalian mencegah mingko kuliha
dari diterimanya Taurat ajaran Nabi Musa. Liyaskuto untuk menimpakan. Ya, orang Yahudi itu kan menolak mereka nimpa kuliah dari ajaran Nabi Musa. Allah marah, diangkat gunung Tur. Wah, ini Musa apa? Mau timpakan ini, tak bleke kata orang Jawa. Kalau orang Sunda, Pak, ini saya timpakan ini, tak angkat, saya timpakan padamu. No, diblekan gitu, ditimpakan ini gunung diangkat, ditimpakan. Ya apa bahasa Sundanya, Pak? Benar, ditinggal. Ya diangkat ya gunung diangkat ya kukuring kata Allah. Tinggal kan sia-sia, kan gitu. Nah, diangkat. Lias puto untuk saya tinggalkan alaikum atas kamu sekalian orang Yahudi. Mau ditinggalkan itu gunung itu diangkat oleh Allah, mau ditimpakan kepada orang Yahudi. Fakulna maka berkata, aku Allah, hudu, betul ya, tak loncat ya. Hudu ma'atainakum, hudu maka ambillah, hudu ambillah oleh kamu sekalian, sesuatu artinya kitab, atainakum yang telah aku berikan kepada kamu sekalian, biquwatin dengan benar-benar, bijidin artinya benar-benar, wajtihadin dan sungguh-sungguh. Allah berkata, pokoknya kalau kamu ini tetap mengingkari nanti tak tinggang. Siapa tinggang kok aing cek Allah. Makanya ambil tuh kitab Taurat dengan benar-benar gitu. Dengan benar-benar, bikuwatin dengan benar, bijidin artinya dengan sungguh-sungguh. Wajtihatin dan sungguh-sungguh. Wasma'u dan dengarkanlah wahai orang Yahudi. Kitab Tu'maruna yang diperintahkan dalam kitab bihi dengan kitab sima'un mereka mendengar, qabula artinya menerima, qalu mereka berkata orang Yahudi sami'na aku telah mendengar ya Allah apa yang telah engkau firmankan, qauluka firmanmu ya Allah, wa aswaina wa qalu dan orang Yahudi berkata sami'na aku telah mendengar qauluka perkataanmu. Yang berkata ini siapa? Nabi Musa ini. Qauluka perkataanmu Musa, karena yang menyampaikan ke orang Yahudi itu kan enggak Allah langsung melalui Nabi Musa. Mereka menjawab, aku sudah mendengar Musa apa yang telah kau sampaikan kepada kami. Gitu. Wa aswaina dan kami membangkang. Ya namanya orang Yahudi diulang lagi membangkang lagi. Udahlah. Kalau ketemu orang Yahudi itu kalian hati-hati. Kalian nggak boleh benci ya, sama-sama makhluk Allah. Suatu saat, seandainya kalian misalkan sekolah ke Amerika, nggak menutup kemungkinan bersahabat dengan orang Yahudi. Hati-hati, ya, tetap hati-hati. Sebaik apapun penampilannya, penerimaannya terhadap kalian harus tetap hati-hati. Orang Yahudi gitu ya, saya udah dengar Musa. Tapi aku membangkang ya, dengan enaknya. Amruka perintahmu, wa usribu dan mereka orang Yahudi minum artinya mencampur fi qulubihim di dalam hati mereka orang Yahudi ala ijla patung sapi kecil. Akhol itu artinya mencampur hubbuhu kecintaannya orang Yahudi, kecintaannya terhadap patung sapi kecil, qulubuhum di hati mereka kama yukhol itu sebagaimana mencampur asyarabu minuman. Tapi dicampur. Musa, ya aku percaya kepada Allah, kepada Tuhanmu, tapi juga aku tetap menyembah kepada patung kecil. Terus gimana? Ya. Jadi sebagian mengikuti, sebagian ditinggal. Nah, bahkan larangan untuk menyembah patung sapi kecil tadi tetap dilakukan. Jadi dicampur pemahamannya mereka itu dengan pemahaman apa yang telah dijelaskan, diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Musa. Dicampur-campur. Bikufrihim dengan kufurnya orang Yahudi. Qul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada orang Yahudi,
Bi sama sejelek-jeleknya sesuatu, sayan artinya sesuatu, ya'murukum yang telah diperintahkan kepadamu sekalian orang Yahudi, bihi dengan sesuatu yang telah diperintahkan, imanukum iman kamu sekalian orang Yahudi, bit Taurati dengan iman kepada kitab Taurat, ibadatul ijli tatap kalian itu menyembah patung sapi kecil, in kuntum mu'minin jika kamu sekalian itu berada dalam keadaan beriman, ya dicampur baur. Jadi hati-hati, kunanya kuno orang Yahudi itu suka mencampur adukkan ajaran. Ada ajaran yang benar menyembah kepada Allahnya Musa tetap dilakukan, tapi menyembah kepada patung sapi yang kecil tetap dilakukan. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengaku-ngaku Islam tapi dalam ajarannya mencampur adukkan ajaran yang hak dengan yang batil. Seperti kemarin itu ada yang mana di Blitar ya kalau nggak salah itu. Nah, sekarang lagi diproses atau nggak tahu sampai mana itu. Jadi kalau satu-satu guru, kalau gurunya sama ya, nggak usah bapak sebut ya. Kalau kalian berguru kepadaku, kalian boleh bertukar pakai istri antara teman yang satu dengan yang lainnya. Itu di Blitar itu. Panggilannya juga Gus, nggak usah bapak sebutin ya. Itu boleh, halal katanya, yang menanggung diriku. Hati-hati terhadap ajaran yang mencampur adukan antara hak yang batil. Itu apa? Yaitu tingkah laku Yahudi. Yahudi itu gitu. Yahudi itu juga gitu. Sono Gorogons dulu zaman kemerdekaan, hafal Quran 30 juz. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Mereka tetap kafir. Nah, diturunkan di mana? Di Aceh. Aceh itu kan dijajah susah. Diperangi kalah terus. Makanya dikirimkanlah Dr. Sono Gorogonya hafal Quran, tapi tetap kafir dari Belanda sana. Tujuannya apa? Memecah belah orang Islam di Aceh. Segala cara itu ditempuh. Namanya orang Yahudi. Jadi kalau ada orang hafal Quran kok tingkah lakunya tapi tidak seperti yang diajarkan Al-Quran, hati-hati. Ya, contohnya siapa? Sono Gorogonyo, Horogonya atau Horogonyo. Dulu zaman kemerdekaan itu turunkan dari Belanda sana, disimpan di Aceh. Karena dijajah perang susah, kirimkanlah, konon katanya ulama, dipanggilnya syekh juga, Aceh ya, ngajar Quran, hafal Quran. Tujuannya apa? Memecah belah umat Islam di Aceh. Itulah orang Yahudi. Orang Yahudi ya gitu. Kunanya kuno, hati-hati. Hati-hati aja Bapak pesan dari sekarang. Camkan baik-baik, hati-hati. Kalau ada orang ngaku Islam kok ajarannya keras, hati-hati. Karena dalam Al-Quran itu tak diajarkan apa? Tawassut, tengah-tengah. Tasamuh, kasih sayang. Nggak ada kok. Nahi mungkar itu ya dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Nggak ada, ancur-ancuran. Ya. Itu kalau udah perang, jelas musuhnya. Musuhnya orang kafir yang memusuhi kita. Nah, itu baru keras-kerasan kayak di Palestina gitu. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik itu damai dengan kita nggak boleh. Kalau mereka berbuat salah ya dengan baik-baik. Kalau salahnya keterlaluan ya biar aparat negara, aparat pemerintah. Jangan kalian. Quran mengajarkan tawassut, tasamuh, penuh kasih sayang. Ingatkan, qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Bi kufrihim. Sampai mana tadi? In kuntum mu'minin. Biha dengan kitab Taurat. Kama za'amtum sebagaimana nyongko perkiraan kamu sekalian. Kama za'amtum seperti perkiraan kamu sekalian, al-makna artinya lastum. Lastum tidaklah kamu sekalian bimu'minina termasuk orang yang mukmin. Li'annal imana karena sesungguhnya iman la ya'muru tidak memerintahkan bi ibadatil ijli
menyembah patung kuda, patung sapi kecil, wal muradu, dan artinya abauhum, seperti yang dilakukan nenek moyang kamu sekalian. Kalau kebenaran iman itu ya tidak menyembah patung seperti bapak moyangmu. Ai fakadzalika, artinya maka yang demikian itu antum, kamu sekalian, lastum, tidaklah kamu sekalian itu berada di mu'minina, termasuk orang yang mukmin, bit Taurat, dalam kitab Taurat, waqad kadzabtum, dan kamu sekalian sungguh telah membohongkan Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wal imanu, dan iman biha kepada kitab Taurat. Kalau kamu ngomong iman kepada Muhammad, iman pada kitab Taurat, itu bohong. Kamu itu termasuk bukan orang yang mukmin. Karena apa? Dalam kitab Taurat itu telah disebutkan kebenaran Muhammad, kebenaran Quran, tapi kamu mengingkari. Yang kedua, kamu juga mengingkari ajaran Muhammad, mengingkari ajaran Musa. Ajaran Musa kan nggak boleh menyembah patung sapi. Kenapa kalian menyembah? Jadi kamu itu membohongkan kepada Nabi Muhammad serta kepada nabi-nabimu yang lain yang terdahulu, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, itu dibohongkan karena mengingkari kitab Taurat. Layak muru, tidak diperintahkan takdzibihi, untuk membohongkan kitabnya Taurat dan kitabnya Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada orang Yahudi, ingkanat, jika ada lakum, kepada kamu sekalian orang Yahudi, darul akhiratu, rumahnya akhirat, al jannatu, artinya surga. Muhammad, kalau begitu orang Yahudi itu, kamu sudah menjelaskan panjang lebar, katakan pada mereka, kamu itu tidak akan mendapatkan rumahnya akhirat. Rumahnya akhirat itu artinya apa? Surga. Pada dalam Al-Quran disebutkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunya. Wabtaghilah, dan carilah kamu sekalian, darul akhirata, rumahnya akhirat, artinya surga, wala tansa nasibaka minat dunya, tapi jangan kamu lupakan urusanmu tentang dunia. Artinya apa? Tetap kerja keras, tetap cari harta yang banyak. Untuk apa? Tujuan akhirnya untuk darul akhirah. Tapi kalau orang Yahudi kan lain, mencari harta sebanyak-banyaknya bukan untuk darul akhirah, menghalalkan dengan segala cara. Jadi nanti tidak akan mendapatkan surga. Indallahi, di sisi Allah, kholisatan, khususnya, khosotan artinya khusus, min dunin nasi, dari selain manusia, kama za'antum, sebagaimana sangkaanmu. Sangkaannya orang Yahudi itu kan ya nggak apa-apa, nanti tetap dapat surga. Seandainya masuk neraka ya seperti bapak moyangnya, ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 hari 40 malam. Ya, nanti saya juga masuk neraka hanya 40 hari 40 malam. Selebihnya masuk surga. Bahwa surga itu hanyalah untuk orang Yahudi, bukan untuk manusia yang lainnya. Itu sangkaan orang Yahudi. Padahal kata Allah melalui Nabi Muhammad, katakan Muhammad, kalau mereka itu nanti tidak akan mendapatkan surga. Tapi udah dijelaskan ya tetap aja bandel. Itulah orang Yahudi. Makanya kalau kalian tetap bandel, udah dikasih tahu ya, berulang kali tetap bandel, berarti orang yang susah dikasih tahu termasuk golongannya orang Yahudi. Ya udah, itu aja. Kalau golongan orang Islam ya sekali, dua kali, tiga kali memang itu benar, apalagi dari Quran hadis, dari ulama, ya cepat-cepat sadar dan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamannawul mauta. Fatamannau berarti ingin, maka berkeinginan kamu fatamannau berkeinginan kamu semua orang Yahudi al mauta, ing mati, ing kuntum, jika kamu sekalian shodiqin, termasuk orang-orang yang benar. Kalau kalian itu orang yang benar, ya coba kamu harusnya berkeinginan untuk mati, segera mati, tidak mengharapkan hidup sepanjang masa. Orang Yahudi itu kalau ditanya nggak mau mati, itu pengennya hidup terus. Makanya ditegur oleh Allah, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin.
Coba kamu berkeinginan orang Yahudi, mati aja besok. Kalau kalian itu termasuk orang yang benar, mereka Yahudi itu nggak mau. Kayaknya itu seolah-olah mati hidup itu selama-lamanya. Itu orang Yahudi. Ta'ala kok terkait di taman angan-angan asyartani dua syarat ala anal awali sesungguhnya anal awala sesungguhnya yang pertama qaidun membatasi fisani yang kedua in sotaktum artinya kamu sekalian membenarkan fi za'mikum di dalam angan-angan kamu sekalian atau sangkaan kamu sekalian andaha sesungguhnya surga lakum bagi kamu sekalian wa mangkana dan barang siapa ada lahu kepada surga yuksiruha mengusahakan terhadap surga wal muwasilu dan menyampaikan ilaiha kepada surga al mauta mati fatamannuhu maka angan-anganmu terhadap surga. Jadi kalau surga itu kan ada setelah mati. Kalau kamu berangan-angan hidup terus berarti kalian itu nggak termasuk orang yang nggak benar, bukan shodiqin. Kamu itu orang yang salah. Kalau orang mengharapkan surga itu harus mau mati dulu. Kamu berangan-angan mau mati dulu, baru mau berangan-angan surga. Kamu berangan-angan mati aja nggak mau, gimana berangan-angan surga? Padahal surga itu ada setelah kehidupan, artinya setelah kalian itu mati. Kata Allah terhadap orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Walayatamannahu dan berangan-angan pada surga abadan selamanya. Dia berangan-angan itu di dalam surga itu selamanya. Karena apa? Di neraka itu hanya 40 hari. Seperti yang dicontohkan bapak moyang mereka zaman Nabi Musa. Padahal itu semuanya salah. Karena apa? Orang Yahudi itu dia nggak ada di hati kecilnya itu besok mau mati itu. Pengennya hidup terus. Dia berangan-angan seandainya surga itu untuk dirinya. Orang lain nggak punya lah selain orang Yahudi. Toh seandainya saya masuk neraka itu hanya 40 hari. Walayatamannau dan sungguh telah berangan-angan orang Yahudi terhadap surga abadan selamanya biha dengan sesuatu qaddamat yang menjalankan orang Yahudi aidihim dengan kedua tangan mereka. Bahwa mereka itu sudah bertingkah laku di dunia ini seolah hidup selamanya. Karena apa? Berangan-angan bahwa surga itu milik mereka orang Yahudi. Orang lain nggak punya. Toh seandainya kami golongan orang Yahudi masuk neraka hanya 40 hari seperti ajaran bapak moyang mereka. Min kufrihim dari kufurnya orang Yahudi bin Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Al-mustalzimu yang menimbulkan likil zibhim kebohongan mereka orang Yahudi. Wawaw dan demi Allah alimun maha mengetahui bidzalimina kepada orang-orang yang zalim. Demi Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Al kafirina artinya orang kafir fayujazihim maka akan membalas Allah him kepada orang kafir wala tajidannahum dan demi Allah dan demi Allah sungguh akan ketemu kamu sekalian. Lam kosamin, lam ini menjadi lam kosam. Lah ini lam kosam, makanya cara mengartikannya. Dan demi Allah sungguh kalian itu akan bertemu. Ahrason nasi ini Muhammad Kak. Sungguh nanti kamu itu akan ketemu orang ahrason nasi, orang yang semangat ala hayatin atas kehidupan. Ahroso yang benar-benar semangat. Wa minal ladina dan dari golongan orang banyak asyraku yang pada musyrik. Siapa aladin al-mungkirin yang mengingkari lil ba'di hari kebangkitan alaiha atas kehidupan dunia li'ilmihim bagi ilmu mereka
bi anna masirahum. Karena sesungguhnya yang akan ditemui mereka annaru neraka dunal musyrikin, selain orang musyrik, liingkarihim, karena ingkarnya mereka lahu kepada yang ditemui yakni siksa neraka. Kata orang Yahudi, kata Allah, Muhammad, nanti kamu akan menemui orang yang semangat sekali kehidupan dunianya. Mereka itu semangat sekali, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Dia berpendapat tidak akan menemukan neraka, tapi yang akan ditemukan nanti surga. Seandainya yang kita temukan neraka, kata orang Yahudi, hanya 40 hari. Jadi, pokoknya pendapatnya kekehannya, jadi seolah-olah diulang-ulang terus untuk litauhid. Makanya kalian jangan bosan-bosannya, isinya sama. Orang Yahudi itu pengingkaran, maknanya apa? Kita hati-hati terhadap orang Yahudi. Ya, udah berulang kali diingatkan ya. Tapi tetap aja menjerumuskan kepada orang Islam, itu intinya aja itu. Nanti dibalas. Bismillahirrahmanirrahim, enggak habis-habis sih. Ya waktu mereka kepingin ya taman naatnya berangan-angan ahaduhum salah seorang dari mereka kembalinya la yu'ammaru ahadum ya waktu kepingin ya tamanna, artinya mereka berangan-angan ahaduhum dari salah satu orang Yahudi la yu'ammaru agar dipanjangkan umurnya. Loh, orang Yahudi itu berangan-angan agar dipanjangkan umurnya. Saya nggak akan mati alfasanatin sampai 1000 tahun. Di pikirannya itu sampai 1000 tahun, ya nggak mungkin. Tapi ya mungkin juga ya, karena nabi sebelumnya kan ada yang 1000 tahun ya. Nabi Ibrahim ada yang 1000 tahun ya konon. Ya. Atau Nabi Adam yang 1000 tahun. Nabi Adam lebih ya. Nabi Ibrahim, nabi-nabi dulu kan umurnya panjang-panjang, sehingga orang Yahudi itu berangan-angan, itu saya itu umurnya 1000 tahun, nggak akan matilah 1000 tahun. Launya itu lafal launya itu masdariyatun, menjadi masdar bimakna an, artinya an. Lau ini apa namanya menjadi masdar, maknanya sama dengan an. Yento lau ya'maru yento, kalau dia agar supaya, lau itu jikalau sama, bedanya apa? Tapi kalau lau ini tidak bisa merubah menjadi nasabnya masdar. Tapi kalau pakai an ayu ammaro dibacanya. Tapi kalau lau ini kan enggak, tetap dibaca rafa, lau yu'ammaru. Tapi kalau an itu ayu ammaro, tapi artinya sama. Seandainya lau ini diganti an, itu artinya sama. Makanya Imam Suyuti menjelaskan lau lafal lau masdariyat menjadi masdar bimakna an, dengan memakai arti lafal an. Wahia dan yaitu bisilatiha dengan menyambungkan di takwil, dalam takwilnya masdar sebagai masdar maf'ulun, yang sebagai maf'ulnya yawaddu, yakni lafal yawaddu. Ini ilmu nahwu kalian belum nyampe lah, enggak usah secara detail ya. Dikit lagi. Wama dan sesuatu huwa. Wa ma huwa ini kembalinya kemana? Wa ma huwa dan adapun sesuatu huwa, adapun orang Yahudi, orang banyak Yahudi, ahaduhum dan artinya salah satu dari mereka orang Yahudi, bimuzahzihi artinya menjauhi, mab'aduhu menjauhi minal adabi dari siksaan an-nar, artinya neraka, dan panjangkan umur dengan maksud dia itu berharap dijauhkan dari siksa api neraka. Kata siapa? Salah satu min ahadihim, orang Yahudi, enggak semuanya berarti.
Itu artinya apa? Salah satu orang Yahudi itu ya pemimpinnya yang mempengaruhi umatnya. Berangan-angan kalau umur panjang nanti dijauhkan dari siksa neraka. Seandainya masuk neraka pun hanya 40 hari. Ayu ammar agar dipanjangkan umurnya. Fa'ilun menjadi fa'il. Fa'ilnya apa? Bimujahzihi tadi. Jadi fa'il. Jadi fa'il. Takmiruhu artinya dipanjangkan umurnya orang Yahudi tersebut. Wallahu dan demi Allah basirun maha melihat bima dengan segala sesuatu ya'maluna yang dijalankan oleh orang Yahudi, oleh orang banyak Yahudi. Bil ya'i dengan dibaca ya, ya'malun dibaca ya, wa ta'u dan bisa dibaca ta. Ini bima ya'malun ini bisa dibaca bima ta'malun. Tapi kalau qiraah sab'ah semuanya membaca ya'malun. Siapa yang membaca dia membaca apa tadi? Dibaca tak. Bisa dibaca bima ta'malun itu di qiraah 10 asroh. Yang mutawatir itu kan qiraah itu caranya hanya 7, itu mutawatir, riwayatnya kuat. Gitu. Mutawatir itu yang boleh dipakai bacaan dalam Al-Qur'an, boleh dipakai mengarang kitab-kitab, boleh untuk pembelajaran. Ya, boleh. Boleh dipakai dalam semua kitab pembelajaran boleh. Bacaan dalam